Shalom saudara-saudara, saya ingin meresponi satu video yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru. Video ini kurang lebih beredar 3 minggu yang lalu, sangat singkat saudara-saudara, tapi ini menjadi salah satu video yang menarik untuk ditanggapi saudara-saudara. Mari saudara-saudara dengarkan apa yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru. Ini perlu belajar saudara ya. Memang agak berat memang ya. Tapi karena gereja tidak mau belajar doktrin itulah terlalu mudah disesatkan di mana-mana. Kalau gereja tidak mau belajar itu yang satu datang bikin KKR pergi baptis. Bahkan Pak Gilbert Lumoindong telepon saya, dia bilang, Pak Esra, banyak orang GBI mengeluh karena ternyata yang dibaptis ulang bukan hanya orang baptis percik, tapi yang sudah baptis salam juga baptis ulang. Ya, saudara sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh beliau, dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh beliau. Mengapa hari-hari ini banyak orang Kristen itu mudah sekali untuk disesatkan? Ternyata jawabannya adalah karena orang Kristen tidak memahami atau tidak mendalami doktrin kekristenan. Ada banyak jemaat yang acuh tak acuh dengan doktrin. Ini sebenarnya bukan kesalahan daripada jemaat, saudara-saudara, karena memang jemaat adalah orang-orang kaum awam yang sibuk dengan pekerjaan sekuler mereka, sehingga mereka tidak punya waktu untuk yang namanya membaca Alkitab dengan jam yang lebih lama, bahkan juga mereka tidak mengerti tentang apa itu doktrin, teologia, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya merupakan tugas dari seorang pendeta. Sampai-sampai yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru adalah Pendeta Gilbert Lumoindong sendiri mengeluh. Kenapa? Karena ada jemaat-jemaat Gereja Bethel Indonesia yang ada di Kupang yang ketika pada malam KKR Pendeta Philip Mantova, mereka pun juga ikut membaptiskan diri mereka atau memberikan diri mereka dibaptis, padahal mereka sudah dibaptis secara salam. Berarti saudara-saudara, ini merupakan satu kasus yang umum. Kenapa? Karena pada waktu KKR tersebut ada banyak orang-orang gemit yang dibaptis. Ternyata juga ada orang-orang karismatik, orang-orang GBI yang sudah dibaptis salam, tapi mereka pun juga memberi diri lagi untuk dibaptis. Nah, dari sini kita perlu untuk terbuka, saudara-saudara yang mendengarkan video tanggapan ini. Kalau saudara seorang pendeta, maka saudara perlu membuka diri untuk belajar. Saya dulu, saudara-saudara, ketika menempuh pendidikan teologi, saya sendiri menjadi orang yang biasa-biasa menganggap bahwa yang penting kan pelayanan, yang penting kan khotbah, yang penting kan jemaat banyak, ya itu buah daripada pelayanan, tidak peduli dengan doktrin. Padahal kalau saudara baca Matius pasal 7, saudara-saudara, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23 kalau tidak salah, di situ saudara akan menemukan bahwa ternyata salah satu buah yang dituntut oleh Tuhan adalah pengajaran. Sampai-sampai hamba Tuhan hebat yang punya karunia bernubuat, menyembuhkan orang, mengusir setan, mereka sendiri tidak dikenal oleh Tuhan. Penyebabnya apa, saudara-saudara? Penyebabnya adalah soal pengajaran yang sesat. Jadi saudara-saudara jangan pernah main-main dengan yang namanya doktrin. Kenapa? Karena ada seorang penulis buku hermeneutik namanya Roy Besak. Dia pernah berkata bahwa ketika observasi salah, maka pasti interpretasi salah. Dan ketika interpretasi salah, maka aplikasi atau penerapannya atau praktiknya adalah salah. Saudara, ini menjadi peringatan keras. Makanya ketika Yesus dalam pelayanannya, dia berkata bahwa kalau ada seorang yang menyesatkan anak kecil atau salah satu dari anak kecil ini, maka ikat lehernya dengan tali, kemudian ikatkan batu kilangan, kemudian lemparkan dia ke dalam air laut, saudara-saudara. Bahkan juga Paulus menitipkan pesan kepada dua anak rohaninya, yakni Timotius dan juga Titus yang menjadi gembala di Kreta pada waktu itu. Mereka harus yang namanya memperhatikan pengajaran, karena pengajaran itu akan menyelamatkan setiap orang yang mendengarkannya.
Saudara berpikir, kok bisa ya khotbah berpengaruh kepada kehidupan orang sekalipun mereka itu sudah jadi orang percaya? Saya mau berkata, dari data Alkitab tersebut, itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena 1 Timotius 4 ayat yang ke-16 berkata, awasilah dirimu dan ajaranmu, sebab dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan juga orang yang mendengarkan engkau. Nah, istilah doktrin sendiri, saudara-saudara, berasal dari kata Yunani didaskalia dan didake, yang artinya adalah ajaran. Nah, kata didaskalia, saudara-saudara, berasal dari akar kata didasko, yakni mengajar atau mengajarkan. Nah, kesimpulannya adalah doktrin adalah hal-hal yang diajarkan. Nah, kalau bicara tentang doktrin Kristen, berarti berbicara tentang yang namanya hal-hal dasar seperti doktrin Kristologi, doktrin Roh Kudus, doktrin Alkitab, doktrin yang namanya keselamatan, doktrin Allah. Saudara-saudara, itu adalah doktrin-doktrin primer dalam kekristenan yang perlu untuk yang namanya diajarkan. Tapi fenomena yang terjadi, saudara-saudara, berbeda. Kalau saudara nonton di YouTube, ya, saudara akan melihat pengkhotbah-pengkhotbah yang berkhotbah secara praktis. Khotbah-khotbah mereka lah yang paling banyak ditonton. Coba saudara cek. Makanya saya suka dengan perkataan dari pendeta Stephen Tong. Dia berkata bahwa ada begitu banyak pendeta-pendeta yang berkhotbah secara teologis, tapi jarang atau sedikit sekali ditonton daripada pendeta-pendeta yang tidak tahu latar belakang teologinya dari mana, ya, yang khotbahnya cuma cerita tentang kebaikan, tentang moral. Kalau kita melihat ini, mereka tidak lebih dari seorang motivator. Bahkan kalau khotbah mereka seperti demikian, mereka lebih cocok diberikan gelar yang namanya pendeta-pendeta beraliran yang namanya liberal. Sebab aliran liberal sendiri hanya melihat sisi moral daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau saya dan saudara hanya berkhotbah tentang yang namanya moral, tentang kebaikan, itu terus, itu tidak salah, saudara-saudara. Tidak salah, sebab Yesus pun juga mengajarkan tentang etika, budaya, moral, dan lain sebagainya. Tapi kalau itu yang mendominasi pelayanan saudara-saudara sebagai seorang pendeta pengkhotbah, maka ini sesuatu yang berbahaya. Makanya tidak heran, pendeta banyak, gereja banyak, tapi pengajaran pun juga terus tersebar. Karena pendeta-pendeta yang berkhotbah adalah pendeta-pendeta yang sebenarnya bukan seorang pengkhotbah, tapi adalah seorang motivator. Saya suka dengan perkataan dari pendeta Benny Solihin. Dia berkata bahwa seorang pengkhotbah adalah seorang yang mampu untuk menyampaikan firman Allah. Kalau saudara baca firman Tuhan, semua khotbah-khotbah dari para nabi, para rasul, itu khotbah mereka, saudara-saudara, adalah teologis. Walaupun ada khotbah-khotbah yang singkat, seperti Yunus, bertobatlah karena Tuhan akan menghukum Niniwe. Yohanes Pembaptis berkhotbah dengan singkat, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kalau kita mau menggali dari studi kata, saudara-saudara, bahkan juga latar belakang, itu khotbah-khotbah yang menurut saya dan saudara praktis, tapi sebenarnya teologis. Kenapa? Karena khotbah mereka, saudara-saudara, adalah khotbah-khotbah yang berakar, berasal dari kebenaran firman Tuhan. Nah, saya coba mencatat, saudara-saudara, kurang lebih ada 4 tanda dari doktrin yang benar. Yang pertama adalah doktrin yang benar adalah doktrin yang alkitabiah. 2 Timotius 3, saudara-saudara, ayat 14-17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi doktrin yang benar, saudara-saudara, yang pertama adalah doktrin Alkitabiah. Doktrin Alkitabiah adalah doktrin yang berakar, yang berfondasi dari Alkitab. Ada yang berkata,
Ya, yang penting kan khotbah, yang penting kan jemaat diberkati, yang penting kan jemaat tepuk tangan. Saudara-saudara, itu sesuatu yang menurut saya terlalu klise, saudara-saudara. Kenapa? Karena kekristenan adalah kekristenan yang berakar dari Alkitab. Karena doktrin ditekankan, saudara-saudara, itu berasal dari Alkitab. Kalau saya dan saudara belajar surat-surat Paulus, ada begitu banyak sekali Paulus berbicara, saudara-saudara, dalam konteks orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, saudara-saudara. Banyak dari mereka yang memprotes tentang Kristus, tentang Injil. Tapi Paulus sangat-sangat mengerti tentang doktrin Alkitab, doktrin kitab suci. Makanya dia berani, saudara-saudara, untuk menyatakan kebenaran. Dia berani untuk berapologet. Apolos, orang dari Alexandria yang sangat mahir, saudara, dia sanggup membantah orang-orang Yahudi dan dia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah doktrin yang sehat. Nah, doktrin itu, saudara, benar kalau doktrin itu sehat. 1 Timotius 1 ayat yang ke-10. Bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan yang namanya ajaran sehat. 2 Timotius 4 ayat 2-4. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara perhatikan, akhir zaman ada banyak orang yang lebih suka membuka telinga mereka itu tentang apa? Dongeng, cerita-cerita isapan jempol. Ada banyak pengkhotbah, saudara-saudara, ketika berkhotbah dia baca satu ayat. Ketika dia baca, dia udah ngomong tuh kemana-mana tuh, karena karunianya memang fasih lidah, jadi dia pandai untuk berbicara. Kasihan sekali kalau kita melihat, saudara-saudara, ini satu fenomena, saudara-saudara, yang sedang terjadi di kekristenan yang ada di Indonesia, saudara-saudara. Nah, ini merupakan tugas saya dan saudara, orang-orang yang menjabat sebagai pendeta, gembala sidang. Ayo belajar untuk yang namanya membuka diri sehingga saya dan saudara kuat. Kenapa? Karena Yesus sudah bernubuat bahwa di akhir zaman ada salah satu gelombang yang akan menimpa gereja, yakni ajaran yang sesat. Itu sudah ada, saudara, pada zaman para rasul, pada bapak-bapak gereja, abad pertengahan. Tapi sekarang pun juga muncul. Ada pendeta yang mengatakan bahwa Yesus itu ditumpangi oleh Yahweh. Dia bukan logos, saudara-saudara. Bahkan juga ada doktrin-doktrin lain, saudara, yang membuat kekristenan itu, saudara, mencampur adukan hal-hal yang tidak alkitabiah. Akhirnya kekristenan dipermalukan, saudara-saudara. Saya mau berkata, ini tugas saya dan saudara menjadi hamba-hamba Tuhan yang ayo mendidik jemaat kita untuk mau yang namanya belajar tentang doktrin. Dan yang ketiga, doktrin yang benar adalah doktrin yang murni. Apa itu doktrin yang murni, saudara-saudara? Yakni doktrin yang berasal dari inspirasi Alkitab dan juga ineransi Alkitab. Apa itu, saudara-saudara, ineransi? Ineransi adalah ketidakbersalahan Alkitab. Kalau saya dan saudara belajar tentang kanonisasi, bukan gereja lah yang membuat kanonisasi, tapi Tuhan sendirilah yang mengilhamkan kepada para penulis Alkitab yang berbeda-beda latar belakang, dari lintas 40 generasi yang berbeda-beda, 1500 tahun Alkitab dicatat, saudara-saudara, dan menghasilkan satu karya, yakni Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, yang punya benang merah yang tidak putus dan tidak salah, saudara-saudara. Itu sebabnya gereja yang yang rasuli, mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan yang keempat, saudara-saudara, doktrin yang benar adalah doktrin yang mengubah karakter manusia. Saya percaya doktrin itu bukan cuma merubah pola pikir, bukan cuma merubah hati, tapi doktrin pun juga merubah sikap dan tingkah laku kita. Nah, ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika dia memulai pelayanan bersama dengan murid-muridnya, dia berkhotbah di bukit, saudara-saudara, dia tanamkan nilai-nilai kepada mereka. Sehingga mereka jadi murid-murid yang akhirnya hebat, mereka taat sampai mati, bahkan pelayanan mereka berhasil.
Dari 11 orang saudara, hari ini orang Kristen hampir 3 miliar ada di seluruh dunia. Jadi ini video tanggapan saya, kiranya mencerahkan saudara-saudara dan saya. Ayo jadi jemaat yang mau teliti baca Alkitab, seperti jemaat-jemaat yang ada di Berea, sekalipun Paulus yang mengajar berkhotbah, tapi Alkitab mencatat setiap hari mereka di rumah mereka menyelidiki kitab suci, apa yang dikatakan Paulus benar atau tidak. Bahkan juga saudara-saudara yang pendeta, ayo terus belajar Alkitab, jangan pernah berkata sudah terlambat, bahkan juga jangan pernah malu untuk bertanya, sebab saya dan saudara punya tanggung jawab yang besar untuk membawa orang bisa memperoleh yang namanya kehidupan yang baik berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan juga saya dan saudara pun juga akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.